Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Priadi, saya selaku ketua dari kelompok satu. Ini ada rekan saya yang bernama Selvi Febrianti, Eva Monika, Muhammad Arija Cahya, Natasha Zahra, Idriani Puspitasari, Kele Felicia, Faiza Ansori, Cynthia Alfianingsi, dan Kahilmi Sabit Robbani. Karena tadi dari kelompok satu sudah menjelaskan ya terkait memperkenalkan anggota-anggotanya. Sekarang saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang ada di sini. Oke, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra, dari MTMUNJ sebagai ketua umum. Di sini saya ditemani beberapa rekan saya dari Badan Musyawarah MTMUNJ. Di sini ada yang namanya Bakar MTM, ini ada Melinia Hardiningsih selaku Kepala Badan Kaderisasi, dan ada Yeni Anjani selaku Ketua Komisi 1 Adkesma. Nah, pertanyaannya itu Kak, seperti apa sih Kak budaya organisasi yang ada di MTM? Untuk budaya organisasi ini yang pertama itu kan berhubungan dengan komitmen gitu ya, dimana komitmen kita bersama di sini di MTMUNJ ini, kita merupakan bagian dari mahasiswa itu sendiri, dimana kita mewakili teman-teman mahasiswa di tiap fakultas. Kita di sini bersama di tingkat pusat, dimana kita melaksanakan tugas atau pengawasan dari ART Kopmama itu sendiri gitu. Ya, penjelasannya sangat jelas banget ya Kak. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya nih Kak. Boleh. Ini kepada teman-teman yang ingin bertanya. Jadi untuk struktur ini anggotanya sendiri ya, ini tahun ini terdiri dari 29 orang. Terus terdapat perwakilan dari masing-masing fakultas. Di sini di UNJ sendiri ada 8 fakultas. Alhamdulillah 8-8-nya ada gitu ya. Nah, di posisi paling atas itu ada ketua umum. Ketua umum sendiri ini dipilih berdasarkan musyawarah anggota-anggota yang telah dilantik. Terus di bawah ketua umum itu ada wakil ketua. Wakil ketua itu di sini adalah ketua fraksi dari masing-masing fakultas. Di sini kita ada 8 fraksi ya, berarti ada 8 wakil ketua. Terus di bawahnya lagi ada badan dan komisi. Jadi untuk badan, komisi ini posisinya setara gitu. Untuk badan-badan itu ada BWRT, ada badan legislasi, badan kaderisasi, dan badan aspirasi. Terus untuk komisi ada 6. Komisi 1 itu komisi Adkesma atau advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Komisi 2 ada komisi Dagri, komisi dalam negeri. 3 ada komisi keuangan. 4 komisi kominfo atau komunikasi dan informasi. Lalu komisi 5 ada Dikut atau pendidikan dan penelitian. Lalu komisi 6 ada komisi sospol, komisi sosial dan politik. Gimana? Sudah cukup jelas? Oke Kak, udah cukup jelas. Terima kasih. Mungkin boleh dilanjut ke teman-teman saya yang lain yang ingin bertanya, silakan. Boleh. Baik Kak, selanjutnya saya izin bertanya ya Kak. Mengenai agenda khusus yang ada di MTM itu, agenda kerja khusus yang ada di MTM itu apa aja sih Kak? Agenda kerja ini sendiri ya, kita punya beberapa agenda dari masing-masing badan, komisi
atau pimpinan. Tuh. Kalau di bidang istimewa, semua agenda itu dibilang tuh bermanfaat ya. Maksudnya kalau misalkan kita bilang agenda istimewa, tapi beberapa agenda lainnya juga dibilang istimewa juga gitu. Iya Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Teman-teman boleh yang mau nanya silakan dilanjut. Oke, sebelumnya selamat sore ya kakak-kakak dari MTM UNJ. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Anjang Sana dari kelompok 1 PLMFE 2022. Oke, mungkin saya ingin bertanya Kak kepada kakak-kakak MTM, apa aja sih kendala atau permasalahan yang timbul dari pengawasan yang dilakukan oleh kakak-kakak dari MTM UNJ? Paling itu aja Kak, terima kasih. Izin jawab ya terkait kendala yang ada di pengawasan sendiri. Sebenarnya kayak biasa sih kalau kendalanya itu paling miskom, terus juga ada rapat-rapat yang nggak sesuai sama tujuannya gitu. Tapi kan itu masih bisa diminimalisir dari kitanya. Kayak dari awalnya tuh udah ngasih tujuan rapatnya itu loh, misalnya kayak rapat besar kah, rapat koordinasi kah, itu udah sesuai. Dan juga palingan ini sih kalau misalnya rapatnya malam, kadang apalagi acaranya besar gitu, nah itu bisa sampai pagi. Ya benar-benar bisa sampai pagi, dari malam sampai pagi. Nah paling solusinya kalau misalnya ada kayak overload waktu kayak gitu, itu dibatasin gitu, misalnya tiap divisi presentasinya atau pemaparan dari progres ataupun hambatannya itu diminimalisir, misalnya 5 menit kah atau berapa. Nah itu palingan kayak gitu. Oke, terima kasih jawabannya dari kakak-kakak MTM UNJ ya, udah cukup jelas banget tadi terkait permasalahan yang biasanya timbul dari pengawasan. Mungkin boleh dilanjut nih sama teman-teman dari kelompok 1 yang lain ya, yang ingin bertanya. Oke, cek. Suaranya masuk nggak? Masuk. Oke. Izin masuk ya Bang sebelumnya. Sebelumnya perkenalan diri dulu. Nama saya Hilmi dari kelompok 1 BAMUS PLMFE 2022. Izin bertanya nih Bang, terkait untuk kondisi terkini gitu dari MTM UNJ ini, kira-kira mungkin lagi mempersiapkan agenda apa atau ada kondisi terbarunya itu kayak gimana tuh Bang? Lagi lumayan banyak ya, karena kita udah mulai masuk ke pertengahan, agenda kerja kita udah mulai jalan, terus bahkan udah banyak gitu agenda kerja kita yang udah selesai, terus pengawasan juga udah mulai jalan. Terus sekarang yang lagi dipersiapin bareng-bareng itu sekarang itu ada namanya PLM UNJ. Setelah ini ya PLMF, teman-teman dari PLMF nanti lulus bisa melanjutkan ke PLM UNJ. Oke, terima kasih Bang atas informasinya. Mungkin bisa dilanjut sama yang lain. Baik, terima kasih. Selamat sore Kak, saya izin bertanya apa saja sih tugas dan tanggung jawab dari masing-masing struktur lembaga yang ada di MTM. Terima kasih Kak. Sesuai sama tata tertib yang ada di MTM, ya kalau tugas dan fungsi dari badan legislasi itu ya nggak jauh-jauh lah ya dari produk hukum gitu. Kita juga punya wewenang untuk membuat produk hukum yang seperti kita tahu ada ADART, ada POUNJ, ada TAP MTM, ya, terus ada peraturan MTM. Peraturan MTM itu kotik sama tatip, kode etik sama tata tertib. Kalau PO kan teman-teman bisa lihat ya di IG MTM tuh ada linknya, itu ada PO sekitar 7 PO, terus ada ADART
yang istilahnya tuh itu undang-undang dasarnya ya kita berorganisasi di Opmawa. Terima kasih Kak atas jawabannya. Teman-teman yang mau nanya silakan dilanjutkan. Terima kasih Kak. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Sebelumnya selamat sore kakak-kakak semua. Perkenalkan nama saya Natasha Azara. Tadi sebelumnya kakak udah menjelaskan tentang kendala atau permasalahan apa aja selama kegiatan dari MTM ini. Dan di sini saya izin bertanya, kira-kira bagaimana cara kakak mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut selain dari komunikasi yang tadi kakak bilang. Terima kasih. Ya, mungkin dari sudut pandang saya ya, sebagai kepala, ya untuk menghadapinya ya ikhlas sama tegar gitu. Karena selain komunikasi, kita dulu nih, kepala dulu yang harus, gimana ya istilahnya, harus tegar dulu lah. Sebenarnya tantangan terberat di MTM itu adalah kita kan pusat di UNJ, dan otomatis pasti tanggung jawab kita itu juga nggak cuma ke MTM sendiri, tapi juga ke daerah. Nah, tantangan terberatnya itu adalah di SDM gitu. Sebenarnya ya, kalau menurut saya, mungkin nanti bisa ditambahin sama Rizky, tantangan terberatnya itu adalah SDM. Kenapa SDM? Di sini kita sebagai pusat legislatif di UNIF, namun di sini kita cuma terdiri dari 29 orang aja gitu. Sebenarnya 29 orang ini adalah orang-orang yang memang berkualitas gitu, orang-orang pilihan dan orang-orang yang memang luar biasa gitu. Tapi ternyata dengan 29 orang ini untuk memegang internal dan juga untuk menaungi 8 fakultas itu ternyata dirasa kurang cukup gitu, dan belum mewakili konstituennya, seperti contohnya itu dari psikologi yang cuma ada 1 orang, terus dari FIK yang cuma ada 1 orang, FBS yang cuma 2 orang, jadi itu kan kurang dari standar minimal yang ada di PO mungkin ya. Nah, jadi tantangan terberatnya itu adalah menurut saya itu SDM gitu, karena tugas kita kan juga nggak cuma di internal tapi juga eksternal, bagaimana kita menjadi pusat pembelajaran legislatif di UNIF, se-UNIF. Nah, tantangannya adalah di situ. Atas jawabannya, kepada teman-teman yang lain yang mau tanya silahkan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Selvia Febrianti. Aku izin bertanya kepada kakak-kakak MTM nih. Menurut kakak-kakak MTM, badan legislatif yang baik itu seperti apa sih? Apakah kayak bisa ngerangkul badan legislatif di bawahnya apa gimana? Terima kasih. Oke. Sebelumnya mau nanya, badan legislatif itu masuknya lembaga legislatifnya atau badan legislasi? Badan legislasi kayak BPM gitu, Pak. Menjadi lembaga legislatif yang baik itu seperti apa? Yang pertama itu menjalankan tugas dan wewenang ya, sesuai dengan peraturan Opmawa dengan ADART yang berlaku di Opmawa UNJ ini sendiri gitu, intinya itu. Terus yang kedua dan yang paling utama itu bisa nih untuk akhirnya menyuarakan aspirasi yang kita wakilin dari masing-masing konstituen kita. Suara mahasiswa itu salah satu bentuk tadi ya, kalau kata Ajeng tuh tantangan terbesar ya. Kayak gitu. Baik, terima kasih kakak-kakak yang sudah menjawab. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Baik, selanjutnya izin bertanya ya, Kak. Itu. Apakah seluruh pengurus MTM sudah mengikuti budaya organisasinya dengan baik? Untuk keseluruhan anggota MTM-nya sendiri ya, karena kita jumlahnya sekarang nggak begitu banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini menjadi suatu kesadaran juga ya untuk kita semua, buat akhirnya kita juga aktif juga nih buat di MTM itu sendiri, karena kalau bukan kita siapa lagi kan.